marilah sama-sama kita bacakan Quran Suratul Fatihah, khususnya untuk kita semua supaya senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, dan untuk saudara-saudara kita yang kebetulan hari ini tidak bisa bergabung karena tidak enak badan atau sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan bisa kembali melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita ikuti bersama. Marilah sama-sama kita bacakan Quran ala hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hazal nabiyil karim wa khataman nabiyyin, amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, wabil khusus khatib kita pada pagi hari ini, Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Qadir Abu LC MA, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh, para sepuh
para bini sepuh, para tokoh ulama, kiai, bapak, ibu, hadirin, wabil khusus ketua DKM Masjid Besar Al-Furqon, pimpinan Yayasan Pondok Mulia Masjid Besar Al-Furqon beserta staf dan jajaran, para ketua RW baik yang berada di lingkungan RW 016, 019 beserta Rawa Bebek, Bapak, Ibu, para generasi muda, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lapangan RW 019, tentunya sebagai halaman Masjid Besar Al-Furqon. Kita berkumpul bersama tidak lain dan tidak bukan merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kasih sayang ini tidak lain dan tidak bukan kita bersama-sama mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama Dewan Kerja Masjid Besar Al-Furqon akan menyampaikan beberapa laporan dan penyampaian laporan panitia Idul Adha 1443 Hijriah. Kita bersolawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil kiamah nanti insyaallah kita akan mendapat sabatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami atas nama Dewan Kerja Masjid Besar Al-Furqon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap para pemerintah baik sipil maupun militer, baik dari tingkat RT 1 sampai dengan RT 5 di RW 016, RT 1 sampai dengan RT 10 di RW 016 dan sekitarnya Rawa Bebek. Apresiasi ini tidak lain dan tidak bukan kami ungkapkan di tempat ini merupakan rasa syukur kami sebagai DKM Masjid Besar Al-Furqon, dan doa kami kepada seluruh segenap para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan paripurna, memberikan kekuatan lahir dan batin, memberikan rizki yang berlimpah, yang banyak, yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang berada di lingkungan Masjid Besar Al-Furqon mendapat pertolongan dan perlindungan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami sampaikan atas nama panitia Idul Adha yang dikomandoi oleh saudara kita yaitu Bapak Oki Teguh, kami mengucapkan terima kasih pula, apresiasi yang tinggi kepada panitia dan segenap jajarannya. Alhamdulillah, dengan terlaksananya kegiatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah perwujudan pelaksanaan perintah Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini, kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Besar Al-Furqon mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya juga kami menyampaikan kegiatan pembangunan yang ada di sisi sebelah kanan atau di sebelah sisi sebelah kiri dari jamaah sekalian. Ada suatu bangunan yang sangat luar biasa, yaitu gedung Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ini kita akan sempurnakan pembangunannya. Alhamdulillah, ketika kita melaksanakan kegiatan di Ramadan 1443 Hijriah, kita dapat mengumpulkan dana yang sangat luar biasa. Tentunya masih kurang, dan tanpa dukungan dari sahabat saudaraku semua, insya Allah gedung TPG akan berjalan dengan baik dan lancar. Artinya kita melaksanakan suatu perintah Allah, surat An-Nisa ayat 9. Kita takut meninggalkan generasi yang lemah, dan gedung TPG ini insya Allah akan mencetak kader-kader ke depan. Insya Allah akan menjadikan
generasi-generasi Indonesia menjadi generasi yang bastotan fil ilmi wal jism, terutama yang berada di lingkungan Masjid Besar Al-Furqan. Dan laporan panitia pada hari Ahad ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Laporan sementara kegiatan Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih, yaitu kepada para pengkurban tahun ini yang akan mengkurbankan sapinya dan hewan kambingnya di Masjid Besar Al-Furqan. Hewan sapi alhamdulillah tahun ini berjumlah 7 ekor. Hewan kambing sementara 22 ekor. Dan insya Allah jumlah mustahik yang berada di lingkungan Masjid Besar Al-Furqan sebesar 1030 orang. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan sampai kepada sasarannya. Tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya bagi sahabat saudaraku semua segenap dari yayasan, Dewan Kerja Masjid Besar Al-Furqan, seluruh panitia dan seluruh jamaah. Insya Allah semoga kegiatan kita diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang bertanya kenapa Al-Furqan pemotongannya pada hari Senin, karena ini adalah sudah kesepakatan musyawarah, karena bagian penyembelih Julaiha pertama di Masjid Al-Barkah, Masjid Agung Al-Barkah yang berada di Bekasi, dan kita yang kedua insya Allah kita melaksanakannya esok. Insya Allah harapan kita semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar dan semua dalam lindungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian laporan dari DKM dan Hari Besar Idul Adha 1443 Hijriah. Apabila ada kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan orang lain, makhluk lain selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu seperti halnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tetapi yang melebihi cintanya dari apa yang lain adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman itulah yang paling mencintai Allah. Orang-orang yang beriman itulah yang meletakkan cintanya di atas segala-galanya dan memfokuskan setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Bagaimana loyalitas kita kepada Allah? Apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah
Pembuktian cinta itu bisa melalui dengan zikrullah, mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir segala dimensi kehidupan kita, segala aktivitas kehidupan kita tidak pernah lepas dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ketika kita bangun dari tidur, mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mau naik kendaraan, berdiri di depan cermin, mau makan, setelah makan, sampai kita akan tidur kembali, ada amalannya, ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya adalah agar selama kita mengarungi kehidupan kita 24 jam dalam sehari semalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar tidak ada aktivitas dan kegiatan kita terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah yang sangat banyak dianjurkan di dalam Al-Qur'an adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya mengingat kepada Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, sesungguhnya jika kita menjaga zikir kita kepada Allah, jika kita menjaga kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita telah membiarkan hati kita hidup bercahaya dan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah, perumpamaan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil hayyi wal mayyit. Itu perumpamaannya seperti orang yang mati dan orang yang masih hidup. Artinya selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita telah menumbuhkan cahaya kehidupan di dalam jiwa kita, sehingga selalu respect, selalu respon terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Pembuktian cinta yang kedua adalah ar-ridha. Rela menerima apa saja yang menjadi ketentuan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca kalimat ridha, sikap ridha kita akan agama Allah, sikap ridha kita akan Allah Subhanahu wa taala, sikap loyalitas kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita ungkapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridha Islam sebagai agamaku, saya ridha Allah sebagai Tuhanku, dan saya ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah dan nabi yang diutus kepadaku. Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam beragama kita ada aturannya. Tidak ada orang yang beribadah di dalam agama ini seenak-enaknya. Kita harus selalu patuh, rela menerima setiap aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat ada aturannya, kita berpuasa ada aturannya, kita berzakat ada aturannya, kita berhaji ada aturannya. Dan itu semua sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, dan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah yang insya Allah dan alhamdulillah hingga hari ini selalu kita beribadah dan berusaha sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembuktian cinta yang ketiga adalah at-tadhiyah, berkurban. Inilah perangkat cinta yang paling sering digambarkan oleh anak manusia. Inilah bentuk pembuktian cinta kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu dalam bentuk at-tadhiyah, dalam bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia jika mereka saling mencintai pun juga syarat dengan pengorbanan. Orang tua jika sayang dan cinta kepada anak-anaknya pasti akan berkorban untuk anak-anaknya. Anak-anak yang hormat berbakti kepada kedua orang tuanya pasti akan berkorban untuk orang tuanya. Begitu juga istri yang mencintai suaminya pasti akan melakukan pengorbanan apapun untuk menjaga dan mentaati dan menghormati posisi suaminya. Itulah cinta syarat dengan pengorbanan. Begitu juga dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus menunjukkan bagaimana pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 10 Zulhijjah, di mana ada syariat Allah dalam bulan ini, dalam hari dan 3 hari berikutnya, yaitu berkurban sebagai bentuk cinta, pembuktian cinta kita kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan kepatuhannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang sangat beliau cintai, Nabiullah Ismail alaihissalam, siap dia korbankan dalam rangka membuktikan cinta dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau Allah taala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darah kurban yang Allah inginkan dari kita, bukan daging kurban yang Allah kehendaki dari kita, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah inginkan dari kita itu adalah pembuktian takwa kita kepada Allah. Sejauh mana kita rela, ikhlas membuktikan cinta kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah dengan jalan berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu ada yang disebut dengan Abu Jahal, ada yang disebut dengan Abu Lahab di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah orang-orang hebat, orang-orang kaya, tapi untuk mempertahankan keyakinan yang mereka anggap benar di mata mereka, mereka menghabiskan seluruh umurnya sampai mati pun mereka kafir, menghabiskan seluruh hartanya, hanya satu tujuannya, bagaimana memerangi Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang sedikit pun tidak akan pernah ragu dengan keyakinan kita, tidak pernah meragukan kebenaran ajaran agama Islam, tidak pernah meragukan kebenaran Al-Quran, tidak pernah meragukan keautentikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saatnya kita menunjukkan apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini, apa yang sudah kita perbuat untuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, pembuktian cinta yang paling besar adalah bersedia berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembuktian cinta itu adalah takut kepada Allah. Apakah kita takut kepada Allah? Takut kepada Allah tidak seperti takut kepada binatang buas. Jika seseorang takut kepada binatang buas, mungkin dia akan jauh, lari dan menghindari binatang itu. Tapi jika seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, takut kepada Allah, bukan menjauh dari Allah, tapi mereka mendekat kepada Allah, mereka bertakarrub kepada Allah, mereka memperjuangkan ibadahnya kepada Allah, mereka konsisten menjalankan ajaran agamanya. Maka sesungguhnya saudara-saudara kita yang hari ini mungkin belum dapat hidayah, belum mendapat petunjuk untuk konsisten di dalam menjalankan perintah agama, sholat mungkin masih bolong-bolong, bahkan sampai hari ini mungkin ada saudara-saudara se-Islam kita yang belum sholat. Sesungguhnya kalau kita menggunakan definisi ini, mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menjauh dari Allah, mereka menghindari ibadah kepada Allah. Padahal sesungguhnya kalau kita takut kepada Allah, kita takut akan azab Allah, kita takut akan siksaan yang disiapkan Allah di hari kemudian, maka itu akan membuat kita akan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau melewati 40 hari dalam hidupnya, tidak ada apa-apa dalam hidupnya, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, beliau selalu meraba-raba, menghitung-hitung dirinya, ada apa dengan diri saya? Kenapa sudah berlalu 40 hari Allah tidak mendatangkan sesuatu apapun yang menyulitkan hidup saya? Tidak ada penyakit, tidak ada apa-apa. Jangan-jangan Allah sudah tidak cinta lagi kepada saya. Jangan-jangan Allah sudah tidak menghiraukan saya lagi. Sehingga berlalu 40 hari tidak ada teguran, tidak ada cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabbal 'abda ibtalah." Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, maka dia akan sering-sering menguji orang itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau selama ini kita masih sering diuji oleh Allah, maka itu bukti cinta Allah kepada kita. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah singkat kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita buktikan cinta kita melalui konsistensi berzikir kita kepada Allah, baik melalui lisan kita. Banyak ucapan-ucapan yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu menggetarkan makhluk yang ada di langit, mulai dari kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah ucapan. Dan yang kedua, pembuktian zikir itu bisa melalui dengan perbuatan. Maka ketika kita konsisten salat, konsisten berpuasa, konsisten berzakat dan sebagainya, maka sesungguhnya itu mengingatkan kita siapa yang memerintahkan kita salat, siapa yang memerintahkan kita puasa, siapa yang menyuruh kita berzakat, siapa yang menyuruh kita berhaji. Itu akan kembali kepada satu zat yang maha agung, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir bisa dilakukan dengan lisani, bisa juga dengan fi'li. Yang kedua hadirin sekalian, kita buktikan cinta kita dengan selalu ikhlas menerima, rela menerima setiap aturan dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang membangkang, Allah yang selalu, hamba-hamba yang selalu mengingkari perintah-perintah Tuhannya, tapi dengan sikap ar-ridha, insyaallah raditu billahi rabban, radina billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang ketiga, kita buktikan cinta kita dengan selalu menjaga ketakutan kita kepada Allah, menjaga rasa takut kita kepada Allah dengan tidak menjauhi Allah, tapi malah sebaliknya kita bertakarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir hadirin sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini berkurban sudah menyerahkan hewan kurbannya, mudah-mudahan kurban-kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran pahala sebanyak bulu-bulu yang ada pada binatang itu. Dan mudah-mudahan Allah menerima kebaikan kita pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mu'tadin. Allahumma ansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mu'tadin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wat ta'un wal fahsya
wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya muhawwil al haul hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma inna nas'aluka al khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai bubar. Itu di panitia bisa ke depan kita foto bersama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Kepada para panitia, pengurus yayasan, pembina dan pengurus DKM yang masih berada di tempat ini, kami mohon untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi kami mengajak kepada para pengurus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suasana setelah sholat id, panitia ngumpul. Tadi disuruh foto ibu-ibu.